Baiklah, kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in, amma ba'du. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menuju siang ini kita dapat melakukan Zoom meeting pada mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi, di mana kami kelompok 7 akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Sebelum itu, marilah kita berikan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 kenalkan, yang pertama yaitu Fadli Muhammad dengan NIM 180340005. Yang kedua yaitu saya Miftahur Rahman Al-Faba 190340069, di mana dosen pengampu kita yaitu Pak Dr. Ahmad Fauzi MSI pada mata kuliah metodologi penelitian dan publikasi. Topik materi kami pada siang ini ada 5 topik materi. Yang pertama jenis penelitian secara umum, yang kedua penelitian menurut tujuannya, yang ketiga penelitian menurut tingkat eksplanasi, yang keempat penelitian menurut jenis data atau pendekatannya, yang kelima penelitian menurut metode. Selanjutnya yang pertama akan saya bacakan, yaitu jenis penelitian secara umum. Terdapat 2 jenis penelitian secara umum, di mana yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk sekedar meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Itu artinya kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai atau tidak dalam jangka waktu panjang tidak akan terpakai maksudnya. Hasil dari penelitian murni ini bisa berupa yang pertama pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Yang kedua, sebuah teori yang sejalan, menguatkan, melengkapi, dan menjelaskan dengan teori yang telah ada. Atau bisa saja teori yang menyelisih atau menolak teori yang telah ada. Di antara contoh penelitian murni yaitu yang pertama, analisis koefisien gesek statis dan kinetis berbagai macam permukaan bahan pada bidang miring, di mana bahannya yaitu aluminium, kaca, kayu, dan plastik. Yang kedua yaitu identifikasi keanekaragaman genetik durian di Indonesia. Yang ketiga, penentuan karakteristik atau karakterisasi sensor termistor NTC pada air dengan rentang suhu 10-50 derajat Celcius. Seperti yang kita tahu, pada judul yang di atas tidak terdapat praktik atau semacam tujuan praktis yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis disebut dengan penelitian terapan. Itu berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan keputusan, atau administrator. Tujuan penelitian terapan yang pertama, menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang dihasilkan oleh penelitian dasar untuk diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah di kehidupan praktis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu berkepentingan dengan penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi dan sesuatu konsep-konsep teoretis tertentu. Yang ketiga, hasil penelitian terapan bisa berupa yang pertama, metode, sistem manajemen, sistem teknologi yang terbaru, atau bisa saja modifikasi yang dapat meningkatkan teknologi tersebut keefektivitas atau efisien dari suatu perangkat kegiatannya. Contoh dari penelitian terapan, yang pertama, penerapan bidang miring untuk mengetahui konsepsi dan keterampilan proses siswa SMK terhadap konsep gaya gesek. Yang kedua, rancang bangun transducer temperatur menggunakan sensor termistor NTC. Yang ketiga,
pemanfaatan limbah kulit durian sebagai produk briket di wilayah Kecamatan Gunung Pati, Kabupaten Semarang. Yang kedua yaitu jenis penelitian menurut tujuannya. Menurut tujuannya, penelitian dapat dibagi menjadi 3. Di antaranya ialah yang pertama penelitian eksplorasi, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga penelitian verifikasi. Pada penelitian eksplorasi atau explorative research, penelitian ini bertujuan untuk menggali atau menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan. Peneliti akan berusaha untuk menemukan teori ataupun dalil-dalil baru yang dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia dan gejala alam di sekitarnya. Peneliti berkeinginan menemukan ilmu pengetahuan baru, baik mengenai kehidupan manusia atau dengan alam sekitarnya. Yang kedua yaitu penelitian pengembangan atau development research, merupakan penelitian yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau yang telah diketahui sebelumnya. Permasalahan manusia dan lingkungan alamnya selalu berkembang, yang kesemuanya ini harus memperoleh jawaban yang seimbang. Hal ini berarti menuntut adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang ketiga yaitu penelitian verifikasi atau verifikatif research, merupakan suatu kegiatan penelitian yang hendak menguji lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya atau penelitian yang sudah ada. Peneliti berkeinginan untuk melakukan klarifikasi apakah hasil penelitian yang terdahulu ini memiliki dampak setelah kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti, serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, yang ketiga penelitian asosiatif. Yang pertama penelitian deskriptif. Menurut Sukma Dinata pada tahun 2016, penelitian dengan metode deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian deskriptif memiliki nilai variabel bebas atau variabel independen tanpa membuat perbandingan ataupun membangun hubungan dengan variabel lain. Di antara kriteria penelitian deskriptif, yang pertama yaitu masalah yang dirumuskan harus layak. Kriteria pertama adalah mengenai masalah penelitian yang tentu menjadi topik dalam penelitian tersebut, di mana wajib layak untuk diangkat. Sehingga fenomena masalah penelitiannya wajib kita pilih atau pilah, dan tidak asal dalam memilih atau merumuskan masalah penelitian. Intinya perlu dikaji dulu apakah rumus masalah-masalah tersebut memang layak untuk diangkat atau tidak. Selain itu juga rumusan masalah tersebut juga harus mengandung nilai ilmiah, sehingga tidak semua topik nantinya bisa diangkat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif. Sebab bisa jadi topik tertentu menyulitkan peneliti untuk menjelaskannya. Yang kedua, tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas atau harus spesifik. Dalam setiap kegiatan penelitian, maka dijamin akan dirumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memang harusnya spesifik, sehingga akan memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Hal ini hal yang lumrah karena penelitian dengan metode deskriptif akan menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian dengan detail. Jika tujuan penelitiannya kurang spesifik atau terlalu luas, tentu penjelasan ini akan terlalu banyak dan ada kemungkinan pembahasannya menjadi terlalu luas dan tidak terfokus. Yang ketiga, data merupakan harus data fakta. Sama seperti penelitian dengan metode lainnya, penelitian deskriptif juga memiliki kriteria bahwa data yang digunakan merupakan data fakta berupa fakta. Jadi meskipun penelitian ini menggambarkan objek penelitian, kita tidak bisa mendasarkan suatu penelitian ini berdasarkan opini kita. Jadi kita harus melakukan penelitian deskriptif berdasarkan data fakta di lapangan ataupun data-data observasi yang kita
telah lakukan di lapangan. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian jelas. Maksudnya ialah penelitian dengan metode deskriptif ini diwajibkan untuk mencatat tempat dan waktu penelitian yang jelas. Sehingga ada kewajiban untuk mencantumkan keterangan waktu dan juga lokasi pada tempat penelitian, sebagaimana yang dilakukan pada penelitian dengan metode lain. Yang kelima, hasil penelitian dijelaskan mendetail. Seperti yang kita tahu, penelitian deskriptif atau penggambaran penelitian yang dengan melakukan penggambaran ini, maka hasil penelitian atau laporan hasil penelitian ini perlu dijelaskan mendetail, sehingga objek penelitian yang akan dijelaskan atau digambarkan secara lengkap akan terdapat sejelas mungkin, sehingga pembaca dapat membaca hasil penelitian dengan gambaran terhadap objek penelitian. Yang kedua, ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, mendeskripsikan variabel. Ciri-ciri yang pertama ini mengenai variabel utama di dalam metode penelitian yang kemudian dideskripsikan secara mendetail, sehingga peneliti yang memakai metode ini perlu mendeskripsikan mengenai seperti umur atau mungkin jenis, kelamin, atau tingkat pendidikan, pekerjaan, status marital, dan variabel utama lainnya sesuai dengan topik ataupun fenomena masalah yang kita kita ingin lakukan ingin kita teliti. Yang kedua, terdapat hubungan sebab akibat. Ciri ini merupakan yang harus ada di peneliti sajikan secara mendetail. Yang ketiga, hasil penelitian disajikan sesuai data. Peneliti dengan metode deskriptif kemudian menyajikan hasil penelitian dengan data yang sesuai dengan fakta, seperti ada kriteria penelitian deskriptif yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga data ini bukan berupa opini, melainkan memang murni dari data lapangan, dan penelitian ini dapat dikembangkan untuk kedepannya. Yang keempat, data dikumpulkan pada periode tertentu. Penelitian secara deskriptif kemudian menentukan waktu tertentu untuk melakukan pengamatan. Sebab runutan data dari metode penelitian ini sangat penting untuk dikumpulkan pada periode tertentu. Diamati pada waktu periode tertentu dan tentunya untuk memastikan hasil penelitian akurat. 5. Wilayah penelitian fleksibel. Pada penelitian dengan metode deskriptif, wilayah di mana ditentukan sebagai lokasi penelitian sifatnya fleksibel. Jadi peneliti bisa membatasi lokasi penelitian hanya pada satu desa ataupun kecamatan ataupun mungkin tingkat RT dan sebagai lainnya. Selain itu juga bisa lebih luas asal topik penelitian yang diangkat merupakan topik penelitian yang berupa spesifik dan tidak membohongkan saat kita melakukan penelitian. Di antara contoh penelitian deskriptif yaitu peneliti mengenai profil guru yang profesional, atau peneliti mengenai disiplin pekerja pegawai negeri, peneliti mengenai kesiapan ke sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penelitian komparatif. Sesuai namanya, penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan dan dilakukan untuk mengetahui nilai variabel independen dengan membuat perbandingan dengan variabel lainnya. Contoh, penelitian tentang tingkat kesiapan sekolah negeri dan swasta, kita dapat membandingkannya di antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Bisa jadi kita membandingkan manajemen berbasis sekolahnya, ataupun perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan lulusan SMA tersebut, atau penelitian tentang adakah perbedaan hasil belajar antara strategi belajar A dengan strategi belajar B pada suatu SMA, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Contohnya, pengaruh panjang tali bandu terhadap periode yang dihasilkan. Yang kedua, contoh yang kedua, pengaruh kebijakan protokol kesehatan terhadap laju penularan COVID-19 di Kecamatan Alam Barajo. Yang ketiga, analisis faktor penghambat minat beli masyarakat terhadap barang produksi negeri di Kota Bandung. Untuk materi selanjutnya, akan saya lanjutkan kepada Bang Fadli Muhammad. Pada Bang Fadli, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis penelitian menurut jenis data atau pendekatannya. Menurut jenis data atau pendekatannya, penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu adanya penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah metode kuantitatif merupakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama sehingga sudah mentradisi menjadi metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivitas karena berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau saintifik karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah atau empiris, objektif, rasional, dan sistematif. Next. Yang kedua itu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebagian metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni. Dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan pertama itu tujuan. Penelitian kuantitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara itu, kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang telah diteliti. Yang selanjutnya itu pengumpulan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, penelitian mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Tetapi seberapa dalam penelitian mengali informasi spesifik dari narasumber yang telah dipilih. Sementara itu, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa teks atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang selanjutnya itu desain penelitian. Penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Selanjutnya itu jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi merupakan penelitian yang dimaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel ke variabel yang diteliti serta hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Next. Di sini jenisnya ada 3, yaitu historis, survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, pengembangan, tindakan, naturalistik, dan kebijakan. Yang pertama itu penelitian historis. Penelitian historis atau penelitian sejarah adalah kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Tujuan penelitian historis adalah untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dan kejadian yang telah lalu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang kedua, penelitian survei. Penelitian survei adalah
penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dan populasi. Senada dengan pendekatan tersebut, menurut Prasetyo, penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu generasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Jika sampel yang diambil adalah representatif, maka generasinya kuat. Selanjutnya penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian. Penelitian ini menggunakan logika jika X maka Y. Namun demikian, maka penelitian tidak dilakukan manipulasi variabel. Selanjutnya itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terdapat variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Ada 4 bentuk eksperimen, yaitu pre-eksperimenta, true eksperimenta, faktorial, dan quasi eksperimental. Selanjutnya itu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung mengambil keputusan tentang nilai relatif atau dari 2 atau lebih alternatif tindakan. Jika penelitian evaluasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya itu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah merupakan penelitian yang mengembangkan produk sehingga produk tersebut menjadi lebih baik. Tujuan penelitian pengembangan bukan untuk memformulasi atau menguji hipotesis, melainkan untuk mendapatkan produk baru atau proses baru. Selanjutnya itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan, misalnya guru, siswa, dan kepala sekolah, dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidikan. Penelitian tindakan bertujuan untuk memecahkan masalah melalui aplikasi metode ilmiah, bukan untuk memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi objektif alamiah di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekan makna, bukan generalisasi. Yang selanjutnya itu penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah bagi organisasi atau para pengambil keputusan. Penelitian ini dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pengambilan keputusan. Itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Dek, siap. Siap tuh. Setelah itu sekian dari presentasi kelompok 7. Jika ada kritik dan saran, dipersilakan kepada para audiens. Si adik di Padang loh. Bukan sama Padang. Semua anak si Juni juga. Enggak sih, adik. Kayaknya sama keluarga. Mang kucing persia kak tuh. Di Padang. Baiklah, jika tidak ada kritik dan saran, dipersilakan kepada audiens untuk bertanya. Bisa raise hand ataupun langsung melalui kolom chat. Harimau lo nak ketujuh.
Lah, decision-nya coba enggak. Enggak nanya toh. Di Merkredit. Cuma kalau banget selalu. Saya penasaran. mungkin untuk bikinan kan bagus banget. Oh, kurang sampai ke parak sih sadar. Iya, mau kongkoi-kongkoi. Nyong nek. Ini kosong kau nak akan ada. Baiklah, kepada audiens, apakah tidak ada yang bertanya? Jika tidak ada, kita akan masuk ke dokumen sesi dokumentasi. Silakan kepada teman-teman